Sahabat Indonesia Nusantara Raya, selamat berjumpa lagi di channel ini ya. Dan kali ini kita akan jalan-jalan ke satu candi yang sangat menarik dengan berbagai nilai yang tidak dimiliki oleh candi-candi yang lainnya. Di antaranya ada emasnya yang ternyata juga cukup banyak dibandingkan dengan emas yang berada di candi-candi yang lainnya. Kemudian ada beberapa hal yang unik lainnya secara internasional, bahkan sempat membuat candi ini diusulkan menjadi candi yang paling fenomenal secara internasional. Nah, hal apa lagi yang membuat candi ini jadi unik, tidak seperti candi yang lainnya? Oke, tetap simak di video ini ya, jangan kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, dan juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga senang dan sedang memerlukan informasi yang ada dalam video ini tentang nilai kesejarahan candi. Baik, ini adalah Candi Songgoriti. Jadi, hal yang menarik yang tidak dimiliki oleh candi yang lainnya, yang pertama adalah di dalam candi ini ada lembaran emasnya, kemudian juga ada lingga dan yoni yang terbuat dari emas, dan juga beberapa perlengkapan peripih candi lainnya. Nah, bagaimana hal itu bisa ditemukan? Jadi ceritanya, candi ini pada tahun 1932-1936, jadi di era masa penjajahan Belanda, orang-orang Belanda melakukan ekskavasi ya, kemudian juga melakukan renovasi terhadap candi yang ada di kota Batu Malang ini. Nah, ketika melakukan ekskavasi dan renovasi itulah ditemukan peripih candi. Jadi peripih itu adalah kotak peti terbuat dari batu gitu ya. Biasanya ukurannya ya sekitar 30 cm gitu ya. Kecil, jadi kotak terbuat dari batu. Kemudian di dalamnya ada secara umum biasanya emas, kemudian biji-bijian. Kalau emas itu adalah simbol kemuliaan dari kerajaan yang memiliki candi ini ya. Jadi emas itu, kemudian biji-bijian itu mewakili kemakmuran dari negara atau kerajaan yang bersangkutan. Nah, menariknya bahwa di dalam peripih candi yang ditemukan pada tahun 1932 sampai 1936 itu adalah ada lembaran-lembaran emasnya. Kemudian lingga dan yoni terbuat dari emas. Nah, itu pada era masa pemerintahan zaman Belanda dulu ya, ditemukan itu. Itu yang menjadi hal yang menarik karena biasanya candi itu peripihnya hanya dua kotak, biasanya dua kotak. Tapi ini ada 4. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita pada fakta yang berikutnya tentang Candi Songgoriti ini, kenapa kemudian tidak seperti candi-candi yang lainnya. Yang kedua adalah candi ini merupakan candi yang didirikan di atas dua mata air yang berbeda tetapi berdampingan. Jadi, di bawah candi ini ada sumber air panas, tapi di sebelahnya juga ada sumber air dingin. Nah, ini tidak terdapat pada candi-candi yang lainnya dimanapun, di negara manapun ya. Jadi ini menjadi menarik karena satu sisi ada sumber air panasnya, satu sisi ada air dinginnya di dalam candi ini. Nah, melihat bentuk candinya, kemudian di situ juga ada jalatwara atau pancuran air, maka disinyalir bahwa Candi Songgoriti ini merupakan candi yang berbentuk petirtaan sebetulnya ya. Jadi ini mengingatkan saya pada petirtaan Temon atau Candi Tikus yang ada di Trowulan, Mojokerto. Jadi di sana itu bentuknya hampir sama dengan ini ya, Candi Songgoriti ini. Tapi kalau di Candi Tikus di Trowulan itu terlihatan bentuk secara keseluruhan. Jadi bagian tengahnya ada puncak,
Jadi di tengah-tengah kolam itu, di tengah-tengah petirtaan itu ada puncak dengan konsep ini apa? Gunung Mahameru di tengahnya, kemudian dikitari oleh 8 puncak-puncak kecil lainnya. Nah, konsepnya hampir sama dengan Candi Tikus itu. Jadi ini ada badan candi yang puncaknya kemudian dikelilingi oleh beberapa puncak candi kecil-kecil itu ya. Nah, ini hampir sama dengan kondisi petirtaan di Trowulan atau di Candi Tikus itu. Karena itu ini di sekelilingnya itu ada banyak pancuran air atau jalatwara, sehingga ini merupakan candi yang berbentuk petirtaan gitu ya, sehingga terlihat semacam itu. Nah, yang menarik adalah ada air panasnya dan ada air dinginnya. Ini yang membedakan petirtaan di sini dengan petirtaan yang lainnya. Itu yang kedua, tentang bagaimana ini menjadi satu yang menarik dibandingkan dengan candi-candi yang lainnya ya. Oke, sekarang kita yang ketiga, tentang nama Songgoriti sendiri. Jadi nama Songgoriti ini kenapa dinamakan atau disebut Candi Songgoriti? Karena memang letaknya berada di Dusun Songgoriti, Desa Songgokerto, di Kota Batu di Malang ya. Jadi tempatnya memang menarik karena berada di dataran tinggi. Jadi suhunya dingin, kemudian dikitari oleh pegunungan-pegunungan yang ada di sekitarnya ini. Nah, Songgoriti kalau dalam bahasa asalnya, Songgo itu artinya menyangga atau berkumpul gitu ya, berkumpulnya. Jadi sebuah sangga gitu ya, berkumpul. Kemudian Riti adalah logam atau kuningan itu ya. Jadi Songgoriti itu artinya di sini tempatnya berkumpulnya para perajin logam. Bisa jadi di situ diartikan sebagai perajin pusaka karena terbuat dari logam, juga bisa jadi sebagai perajin dalam artian logam mulia, emas gitu ya. Nah, ada yang mengaitkan kondisi ini dengan sumber air tadi. Jadi kenapa di situ ada sumber air panas ya? Ada indikasi bahwa di sini memang dulu tempat membuat pusaka itu. Nah, satu di antaranya ini dikaitkan dengan sumber air panas yang ternyata ini banyak mengandung belerang, kemudian juga banyak mengandung logam, sehingga ada yang mengatakan bahwa ini memang tempat membuat pusaka, sehingga kalau mencucinya atau menggunakan airnya pada waktu membuat pusaka itu menggunakan air ini, sehingga airnya jadi panas gitu ya. Ini kalau secara mitos, tetapi bisa jadi ini karena berdekatan dengan Gunung Welirang, sehingga sangat mungkin bahwa air panas ini sumbernya ada di Gunung Welirang sana. Nah, bisa jadi semacam itu. Itu kalau berkaitan dengan toponimi atau namanya ya. Nah, lokasinya juga sangat menarik karena lokasi ini berada di dalam hotel. Artinya lokasi ini sebetulnya milik pribadi ya. Lokasi ini milik pribadi ya. Siapa ya pemilik hotel itu gitu kan? Sehingga memang agak susah kalau kita atau pemerintah itu melakukan renovasi terhadap candi ini, karena ini milik pribadi. Jadi seperti proses menitipkan gitu ya. Jadi pemerintah melalui Balai Pelestarian Kebudayaan itu kemudian menitipkan pada pemilik lahan ini. Jadi memang menarik ya. Jadi ini milik pribadi juga lahannya. Nah, satu hal lagi bahwa adanya mata air panas ini juga memberikan satu dampak tersendiri, karena ternyata sumber air panas ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar ya. Jadi sumber air panasnya ini berada di sekitar wilayah Candi Songgoriti ini. Karena ini air panas, maka banyak tempat-tempat yang menyalur dari sumber air panas ini. Jadi kan kondisi batu itu yang dingin, tentu saja kalau kita menggunakan air hangat akan lebih nyaman, lebih nikmat gitu ya, sehingga air panas yang menjadi satu hal yang penting bagi penduduk yang ada di sekitar Songgoriti ini sendiri. Nah, inilah kemudian
ternyata air di Songgoriti ini, yang air panas tadi, banyak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah, satu di antaranya tadi, banyak yang menyalur menggunakan pipa-pipa itu yang ke rumah-rumah warga ataupun ke penginapan ataupun hotel-hotel yang ada di sekitar Candi Songgoriti ini sendiri. Itu. Nah, yang menarik lagi bahwa Candi Songgoriti ini merupakan candi yang tertua di Jawa Timur. Tertua di Jawa Timur ada kaitannya dengan Prasasti Sangguran yang di situ menyebutkan bahwa Empu Sindok memerintahkan pembantunya Empu Supo untuk membuat sebuah tempat ibadah, peribadatan gitu ya, sehingga dipilihlah candi wilayah Songgoriti ini dan terbentuklah petirtaan atau Candi Songgoriti ini. Jadi ini merupakan candi yang tertua di Jawa Timur. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.